Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik, sahabat kenalan, anak-anak yang saya kasihi, mari kita renungkan bacaan Injil pada hari ini, Sabtu 14 Mei 2022. Hari ini adalah Pesta Santo Matias Rasul. Bacaan Injil diambil dari Yohanes bab 15 ayat 9 sampai dengan 17. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita ingin dalam hidup ini kita mengalami sukacita, mengalami bahagia. Lalu bagaimana itu caranya kita bersukacita, kita berbahagia dalam hidup ini? Nah, Tuhan Yesus memberikan resep yang sederhana tapi sungguh berguna bagi kita sekalian, supaya kita bisa hidup bahagia, penuh dengan sukacita di dalam Tuhan Yesus. Begini, dalam Yohanes bab 15 ayat 12 Tuhan Yesus mengatakan, "Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu." Kalau kita dalam hidup ini bisa mengasihi sesama kita, orang lain, tanpa membeda-bedakan agamanya itu apa, sukunya apa, budayanya apa, warna kulitnya itu apa, bentuk rambutnya, bentuk tubuhnya bagaimana. Kalau kita bisa mengasihi mereka semua, itulah sukacita kita. Orang banyak tidak bersukacita, tidak berbahagia dalam hidup ini karena tidak bisa mencintai, mengasihi sesamanya. Bahkan yang ia ingin harapkan adalah, apakah orang itu berbuat baik kepada saya? Apakah orang itu mengasihi saya? Apakah orang itu menghormati saya? Dan ini menjadi kesalahan kita dan menjadi ukuran di mana kita bersukacita. Karena yang paling penting pertama-tama, kita mengalami kasih dari Tuhan. Seperti aku, Tuhan Yesus telah mengasihi kamu. Dalam hidup ini, mari yang kita lihat adalah bagaimana Tuhan itu mengasihi kita. Tuhan itu menyayangi kita lewat setiap pengalaman hidup yang kita alami. Dan menurut saya, biar bagaimanapun juga Tuhan sungguh mengasihi, mencintai kita. Dan itulah dia menjadi patokan kita untuk bisa mengasihi orang lain. Lihatlah kasih Tuhan dan jadikanlah itu patokan di mana kita mau mengasihi sesama. Bukan berarti saya mengasihi sesama karena orang itu mengasihi saya. Saya berbuat baik kepada sesama karena dia itu berbuat baik kepada saya. Bukan itu patokannya. Tapi karena Tuhan sudah mengasihi, sudah sangat baik kepada kita sekalian. Sehingga meskipun orang itu berbuat salah kepada saya tetap mengasihi dia. Apakah orang itu berbuat baik kepada saya, berbuat jahat kepada saya? Tidak jadi masalah. Karena yang paling penting, kebaikan, kasih dari Tuhan sudah saya alami juga dalam kehidupan saya ini. Dan itu menjadi kekuatan bagi saya untuk bisa mengasihi sesama saya, meskipun orang itu tidak mengasihi saya, tidak berbuat baik kepada saya, menghina saya, mencaci saya, mencemooh saya, menipu saya, berbohong kepada saya. Enggak jadi masalah. Saya tetap mau berbuat baik kepada orang itu karena kasih Tuhanlah yang mendorong saya untuk berbuat baik kepada sesama. Bukan karena orang itu berbuat baik kepada saya, tapi Tuhan sudah berbuat kasih kepada kita. Mari kita bersukacita karena kita mendapatkan kasih dan menyalurkan kasih Tuhan kepada sesama. Tuhan memberkati kita semua. Amin.